Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, jangan menyerah karena beban hidup. Janganlah kita menyerah karena beban hidup yang tak kunjung berakhir. Justru melalui masalah dan tekanan hidup akan membuat kita menjadi lebih kuat. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Pemanjaan bukanlah kasih sayang, namun merusak mental dan karakter. Akibatnya menjadi anak-anak gampangan yang loyo, cengeng, dan mudah menyerah. Kenapa anak-anak keturunan orang miskin lebih memiliki fighting spirit yang kuat ketimbang anak-anak orang kaya? Sebab rasa nyaman dan kemapanan seringkali membuat hidupnya menjadi lemah dan malas. Bila goncangan ataupun cobaan yang terjadi dalam hidup kita bukanlah karena Tuhan kurang mengasihi kita, melainkan karena Dia begitu mengasihi kita, maka kita dihajar agar kita menjadi anak-anak Allah yang kuat dan berpotensi tinggi. Jadi perhatikanlah bagaimana kita hidup, apalagi ketika Tuhan sedang memproses kita. Sebaiknya jangan kita menentang Allah, melainkan bertobatlah secepat mungkin agar kita tidak kena kutuk, melainkan berkat. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar hidup kita hari ini, besok, bahkan sampai selamanya, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Menerima panggilan Kristus berarti kita harus ikut menderita, sebab tanpa penderitaan kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih dan kuasanya yang melimpah dalam kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur karena di dalam penderitaan sebagai pengikut Kristus kita menjadi semakin kuat, taat, dan setia. Oleh karena itu, yang pertama, jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang berada di zona nyaman sudah mati selagi hidup. Sebab di zona nyaman ini, segala ide kreatif akan terkubur lenyap. Segala potensi miliknya pasti tenggelam, hilang begitu saja tanpa manfaat. Kemapanan melemahkan semangat, membuat lesu gairah hidup, melenyapkan harapan. Jika hati sudah menjadi padam, masalah kecil saja sudah membuatnya menderita. Orang yang model begini mudah jatuh bangun, lalu kehilangan tujuan hidupnya. Tantangan dianggap malapetaka, teguran dianggap penghinaan, nasihat dianggap cacian. Dunianya terbalik-balik, membuatnya ingin lari dan lari entah kemana karena kehilangan tujuan. Jangan lari dari proses, jangan lari dari pembentukan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melatih dan mendidik kita. Jalani saja padang gurun dalam ketaatan, maka kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Dalam badai dan angin topan pun, bukan Tuhan tidak menjawab, bukan pula Tuhan menghindar, karena Tuhan tahu itulah cara yang terbaik. Agar melalui proses ini, kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tinggalkan zona nyaman, bergeraklah, masuki dan hadapi segala macam badai dan goncangan. Karena di sanalah kita akan menjadi kuat dan terlatih. Yang kedua, jadilah pribadi yang memiliki pikiran yang positif. Bagaimana agar kita memiliki pikiran yang positif? Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Isilah hidup kita dengan pikiran Kristus, maka hidup kita akan berubah.
Kebenaran, kemuliaan, keadilan, kesucian, dan kemanisan menjadi milik kita selama-lamanya. Jangan heran jika orang benar dan suci hidupnya lebih diberkati Tuhan ketimbang orang biasa yang belum kenal Tuhan. Bukan hanya diberkati, tetapi juga dihormati, baik di tengah-tengah dunia yang penuh kefasikan dan kemunafikan. Namun, kita hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Hikmat dan pengetahuan kita akan bertambah berkali lipat, sekalipun ada beban hidup. Walau jalan-jalan pada tertutup, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik bagi kita. Sebanyak apapun harta kekayaan, tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan hidup. Namun kita yang hidup dalam kebenaran, maka setiap bangun pagi, kita pasti bisa berkata, "Aku puas." Yang ketiga, jadilah pribadi yang dapat menguasai diri dan tenang. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Godaan terbesar di tengah krisis, secara impulsif manusia akan memicu keemosionalnya untuk bertindak cepat, yang membuat semakin gagal karena mengabaikan rasionalnya. Seberapa cepatnya kita mengambil keputusan, ketahuilah bahwa keputusan yang salah tetaplah salah. Lebih penting membuat keputusan yang benar ketimbang keputusan yang cepat. Ketika kita berada di posisi kepepet, jangan panik, berhentilah sejenak, tarik napas panjang, tenangkan diri, lalu berdoa kepada Tuhan, minta tuntunannya. Kegagalan terbesar dalam perjalanan hidup bukanlah karena nasib sial atau karena kurang beruntung, tapi kita sering tergesa-gesa ketika menghadapi situasi yang bertekanan tinggi. Dalam situasi dan kondisi seburuk apapun, berharaplah kepada Tuhan, bukan pada kepandaian dan kekuatan kita. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui oleh kita. Andalkan Tuhan dalam doa yang tidak pernah putus-putusnya. Percayalah kepadanya, beban hidup pasti berlalu. Jika Tuhan meminta kita masuk ke dalam masa perhentian, pakailah sebagai sebuah kesempatan darinya untuk menyatakan karya yang ajaib dalam hidup kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami tidak akan menyerah karena beban hidup. Oleh karena itu, kami mau menjadi pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Yang kedua, kami mau menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang positif. Yang ketiga, kami mau menjadi pribadi yang dapat menguasai diri dan hidup menghadapi tantangan penuh dengan ketenangan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Setiap napas ini adalah bukti kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku dalam suka dan duka. Kau selalu di sisiku. Langkahku rapuh, jalanku gelap, namun cahaya-Mu selalu menuntun tetap. Kau ajarkanku arti percaya.